platform untuk kita belajar mengenai saham dari nol ya. Jadi nanti teman-teman pasti yang awam sama sekali tidak mengetahui tentang saham, kalau belajar di sini pasti akan memiliki basic tentang saham teman-teman, dan teman-teman pasti akan memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan cukup ya untuk mengenal apa itu saham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Karena kali ini saya ingin ada update lagi. Kali ini saya ingin membahas mengenai instrumen keuangan atau instrumen investasi ya. Karena di sini bahasan saya di sini sangat luas sekali teman-teman. Yang mana di sini membahas juga mengenai saham, dan juga ada trading dan cryptocurrency, serta ada koin-koin ya atau kripto-kripto. Yang mana di sini secara tidak langsung ini juga membahas mengenai peluang-peluang kita untuk menghasilkan keuntungan dari mana saja ya teman-teman. Dan di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai instrumen keuangan atau instrumen investasi ya teman-teman. Karena di sini menurut data ini pada tahun 2021 ya, ini data ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia ini sudah sadar akan investasi teman-teman. Kita langsung saja ke informasinya ya. Oke teman-teman, yang pertama ini yang ingin saya jelaskan adalah pengertian tentang instrumen investasi ya, yaitu adalah tempat atau sebuah media yang dapat digunakan seseorang untuk melindungi aset yang mereka miliki. Instrumen investasi ini bertujuan untuk membantu seseorang mencapai tujuan finansialnya. Artinya di sini sangat jelas sekali ya dalam hal keuangan teman-teman. Jadi bagaimana kita mengatur atau mengelola keuangan kita ya di dalam instrumen investasi ini teman-teman, untuk mencapai suatu keuntungan yang mana bisa dicapai dalam target waktu menengah atau bisa jangka panjang dan juga bisa jangka pendek teman-teman. Dan di sini sebagai gambaran di awal ya, ini ada beberapa investasi atau instrumen investasi yang cocok untuk teman-teman semuanya ya. Ada referensinya, yaitu yang pertama ada investasi logam mulia ya, atau yang biasa disebut dengan investasi emas, yang mana ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling konvensional atau modal investasi tradisional teman-teman. Dan di sini sudah banyak sekali kita semua sudah mengetahui ya bahwa investasi emas ini juga memiliki keuntungan di dalam jangka panjang ya teman-teman. Dan di sini bisa mengurangi uang kita terhadap inflasi, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada reksadana ya, yang mana merupakan investasi kolektif yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya. Dan untuk instrumen jenis ini dikelola oleh manajer investasi ya, dimana artinya akan disalurkan ke unit investasi lain dengan menyertakan modal yang diperoleh dari investor. Artinya teman-teman di dalam reksadana ini teman-teman adalah menyimpan uang teman-teman semuanya, nanti akan diserahkan kepada manajer investasi, dan di dalam manajer investasi inilah nanti mereka yang bertugas untuk menyebarkan dana teman-teman semuanya untuk diberikan suatu aset-aset ya, yang nanti bisa ditarik dalam jangka waktu ya teman-teman. Dan nanti memang kalau untuk reksadana ini memang kita hanya perlu menyetorkan sejumlah modal teman-teman. Artinya ini mengumpulkan dana masyarakat ya. Jadi manajer investasi ini mengumpulkan dana masyarakat untuk selanjutnya dibelikan aset-aset ya. Dan ini teman-teman juga bisa memiliki keuntungan di dalam reksadana ini ya. Dan di sini untuk reksadana sendiri ini memiliki return atau keuntungan yang relatif lebih kecil ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3 ada instrumen investasi jenis saham ya. Ini mungkin teman-teman yang pasti sudah sangat familiar dengan saham ya. Tapi apakah teman-teman semua itu memahami apa itu saham ya? Jadi saham dapat dikatakan sebagai bukti hak kepemilikan suatu perusahaan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki misal satu lembar saham Indofood, jadi teman-teman juga artinya teman-teman juga memiliki perusahaan tersebut ya, walaupun hanya satu lembar atau satu lot
di dalam saham tersebut. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan nanti teman-teman ketika berinvestasi di saham ini, teman-teman juga akan mendapatkan dua keuntungan ya. Yang pertama itu ada keuntungan dari segi dividen atau laba dari perusahaan yang biasanya dibagikan sesuai dengan jadwal perusahaan ya, biasanya setahun sekali atau setahun dua kali tergantung perusahaan. Kemudian juga ada yang namanya keuntungan berupa capital gain teman-teman. Capital gain ini maksudnya adalah selisih harga ya. Misal teman-teman membeli saham Sampurna misal di harga Rp1.000 per lembar ya, dan nanti ketika teman-teman misalkan sekitar 1 tahun teman-teman menjual per lembar harganya 2.000, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan capital gain, yaitu selisih dari harga terakhir teman-teman menjual dan dikurangi harga terakhir teman-teman saat membeli. Jadi 2.000 dikurangi 1.000 ya, jadi keuntungan teman-teman Rp1.000 per lembar saham dikalikan berapa teman-teman memiliki saham di dalam tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Jadi memang di dalam instrumen saham ini kita bisa mendapat keuntungan yang sangat banyak sekali teman-teman, kalau kita pandai menganalisa saham-saham yang bagus ya, yang bisa memiliki masa depan cerah dan bisa memiliki perkembangan harga yang bagus. Itulah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena di sini memang orang-orang terkaya di dunia itu kebanyakan itu memiliki aset di dalam saham teman-teman, atau suatu kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan ya. Dan bahkan satu orang itu bisa memiliki beberapa saham teman-teman. Jadi satu orang itu bisa atau boleh memiliki beberapa aset saham ya. Yang penting kita mempunyai modal untuk berinvestasi teman-teman. Jadi kita sendiri yang menentukan mau membeli saham-saham perusahaan yang mana ya. Jadi sini sebagai gambaran di awal saja. Kemudian yang nomor 4 ada instrumen obligasi, yang mana di sini salah satu instrumen investasi yang berbentuk surat utang ya. Di sini mungkin saya tidak ingin membahasnya. Kemudian ada instrumen investasi properti ya. Di sini berupa bangunan teman-teman. Tapi yang mungkin akan saya bahas dalam hal saham ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut sebagai gambaran di awal ya. Ini menurut data ya teman-teman. Di sini data dari kompas.com. Jumlah investor pasar modal di Indonesia itu meningkat 89% ya, menjadi 7,3 juta single investor identifikasi ya tahun ini hingga 17 Desember 2021, yang mana secara tidak langsung memang investor-investor Indonesia itu sedang meningkat teman-teman. Artinya masyarakat sudah sadar mengenai pentingnya berinvestasi ya. Dan di sini informasinya adalah jumlah investor yang memiliki aset saham meningkat dari 101% menjadi 3,41 juta ya pada periode yang sama. Jumlah investor reksadana juga melonjak 111% ya, menjadi 6,7 juta investor aset SBN. Dan aset SBN, dan di sini utang negara ya, aset SBN naik 31% menjadi 600 ribuan orang ya. Dan di sini kalau kita cermati atau kita lihat, orang-orang Indonesia ini yang berinvestasi ini berjumlah 3,4 juta orang ya teman-teman. Artinya orang-orang yang memiliki rekening dana nasabah ya untuk berinvestasi itu berjumlah 3,4 juta orang pada tahun 2021. Dan kita juga bisa bandingkan untuk negara Indonesia ini jumlahnya adalah 200 juta. Kalau kita amati lagi, berarti itu presentasinya berapa ya teman-teman? Oke teman-teman, jadi presentasinya adalah 200 juta orang Indonesia itu yang berinvestasi itu sekitar 3,41 ya, atau sekitar 1/58 orang teman-teman. Dan kalau kita lebih perinci lagi adalah 1/58 ya, kali 100%. Jadi hanya ada 1,7% dari total penduduk Indonesia ini yang berinvestasi teman-teman. Artinya yang 98% ini memang belum mengenal atau belum menyentuh dunia investasi saham ya teman-teman, yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi memang walaupun jumlahnya meningkat, tapi secara keseluruhan itu memang masyarakat belum sadar akan investasi ya, khususnya dalam saham ya teman-teman, dalam saham dan reksadana.
Ya teman-teman, kita lanjut ya. Itu tadi sebagai gambaran awal mengenai instrumen investasi ya. Jadi teman-teman juga harus memahami instrumen-instrumen keuangan, instrumen-instrumen investasi ya, agar teman-teman juga pandai dalam mengelola keuangan teman-teman semuanya ya, baik yang pekerja harian, pekerja kantoran, buruh bangunan, buruh pabrik dan lain-lain ya. Dan kita semuanya kan bekerja pasti memiliki gaji atau memiliki pendapatan ya, dan di situ kita bisa mengalokasikan dana kita untuk berinvestasi di dalam instrumen investasi ini teman-teman. Salah satunya yang mungkin saya rekomendasikan ada investasi saham teman-teman, tapi teman-teman juga perlu belajar ya mengenai instrumen investasi saham ini yang benar teman-teman. Jadi ini sesuai dengan OJK teman-teman, dan di sini ada keterangan OJK, IDX dan KSEI ya. Jadi ini resmi dan legal di Indonesia teman-teman. Dan untuk investasi di saham di sini memang memiliki return atau keuntungan yang bisa dikatakan lebih tinggi dari reksadana ya. Dan di sini bagaimana cara kita untuk bisa memulai investasi saham ya teman-teman. Silahkan disimak konten ini ya teman-teman, dan silahkan di like dan subscribe ya. Nanti di dalam video kedua saya ingin menunjukkan kepada teman-teman atau berbagi kepada teman-teman mengenai step berikutnya ya. Karena di sini untuk pembahasan tentang saham ini harus berstep-step teman-teman, tidak bisa langsung jebret langsung jadi ahli ya, itu tidak mungkin. Jadi perlu waktu untuk belajar teman-teman, dan di sini saya memiliki atau menemukan suatu platform untuk kita belajar mengenai saham dari nol ya. Jadi nanti teman-teman pasti yang awam sama sekali tidak mengetahui tentang saham, kalau belajar di sini pasti akan memiliki basic tentang saham teman-teman, dan teman-teman pasti akan memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan cukup ya untuk mengenal apa itu saham dan bagaimana teman-teman bisa mendaftar dan teman-teman bisa memiliki aset-aset di dalam Bursa Efek Indonesia ya, atas nama teman-teman sendiri. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jika teman-teman suka silahkan klik like, jika teman-teman memiliki pendapat silahkan tulis saja dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa klik subscribe.